Terus sampai Cipali, tiba-tiba ngalamin lah ban meledak, guling lah di situ. Dan di gua itu mengalami musibah itu di kilometer 160 arah Jakarta, Cipali, pecah ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Seperti video sebelumnya, gue sudah dipersilakan nih konten di tempat narasumber yang ada di samping gue ini. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua, gue berterima kasih yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Timur Misteri, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Dan juga sekali lagi gue mengingatkan untuk teman-teman yang mau berbagi cerita pengalaman misterinya di Timur Misteri, bisa DM di Instagram Timur Misteri atau di email timurmisteri.cr@gmail.com. Nggak pakai lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini, yang mana dia driver muda yang sudah melalang buana, sering keluar kota nih. Bisa dibilang sudah apa bang, lu udah canggih bang ya di dunia perdriveran kalau menurut gue nih. Ya alhamdulillah dah. Nggak pakai lama lagi, langsung aja nih gue kenalin Bang Aris. Apa kabar Bang Aris? Ya baik. Alhamdulillah baik Bang Aris. Sebelumnya gue berterima kasih nih Bang, gue udah dikasih konten di tempat lu nih. Ya sama-sama. Ngerepotin sedikit nih Bang, mohon maaf sebelumnya. Enggak. Oke Bang Aris, biasa aja. terima kasih Bang Aris sekali lagi. Bang Aris, aktivitas sehari-hari apa nih Bang? Selain ngedriver nih. Ngapain ya? Cuma Ya, driver aja. Itu. Oke Bang Aris, sebelumnya lu mau berbagi cerita lu apa nih? Pengalaman misteri apa yang lu alamin ntar nih buat diceritain? Iya, berbagai macam pengalaman hidup di jalan sebagai seorang supir, bawa-bawa barang, ya dunia mistisnya ada, tragedi-tragedi yang janggal segala macam juga ada. Oke Bang Aris, tahan dulu Bang Aris. Iya. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih, cerita apa yang bakal diceritain sama Bang Aris nanti, yang mana video ini sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Bang Aris, sebelum jauh bercerita nih, mungkin nih teman-teman ada yang mau jauh lebih kenal lagi nih sama Bang Aris. Bang Aris punya akun sosial media, Facebook atau Instagram gitu? Punya. Apa tuh Bang? Facebook. Iya. Apa Facebooknya Bang? Namanya Abang Aris. Facebooknya Bang Aris. Iya. Buat teman-teman semua nih yang jauh atau punya, mungkin di sini nanti ada salah satu sahabat Timur Misteri nih yang mau mengirim-ngirim barang gitu ke lintas luar kota, bisa ngubungin Bang Aris di Facebook Abang Aris. Nanti juga gue cantumin linknya di kolom deskripsi. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sini saya mau berbagi cerita Bang. Suka dukanya seorang supir. Suka dukanya itu ya di saat kita bawa mobil sendiri, bawa barang tengah malam, apalagi tiba-tiba kalau ada trouble ban kempes. Nah, di tengah-tengah hutan, sepi, ya kan. Apalagi kalau banyak
apalagi zaman sekarang kan banyak segala macem ya. Begal ya bang ya. Begal, bajing loncat. Itu dia bang yang bikin benar-benar kadang hati di situ merasa menjadi dukanya tuh ya. Iya. Bilangnya. Iya. Dukanya di situ. Apalagi kita nggak bawa teman serap kan sendiri. Oh sempat tuh bang. Pernah keluar kota atau kemana gitu semalam sendiri nyupir? Sering kayak gitu. Keseringan sendiri. Seringan sendiri. Kalau lagi kadang-kadang kan kalau lagi disuruh bos, ya namanya kita sih orang freelance, tapi kita punya pelanggan tetap, ya sehari-harinya ada aja sih, paling sehari 2 hari di rumah, terus besokannya udah 3 hari 4 hari udah berangkat. Jadi aktivitas di rumahnya lebih sedikit bang ya, karena Iya. kebanyakan keluar kota ya. Iya, luar kota, luar daerah. Ya banyak sih pengalaman yang gue mau ceritain ke teman-teman. Apa tuh bang kira-kira? Ya gue pernah ngalamin keganjalan yang bener-bener seumur hidup itu baru itu gue ngalamin. Tiba-tiba mobil gue terbalik. Kecelakaan nih bang? Iya, karena nggak tidur. Iya. Dan di saat itu gue pernah merasa sedihnya. Dan situ gue berpikir di saat istri gue lagi hamil anak gue yang ketiga. Dan anak gue itu hamil anak gue yang ketiga itu udah mau waktunya mau lahiran. Pas kejadian itu. Dan di situ gue ada keganjilan yang aneh. Gue Jakarta, Mojokerto, Jawa Timur. Waktu pada saat itu gue bukan bawa mobil kecil, bawa mobil gede. Mobil box gitu. Kalau diesel ya. Memang gue waktu itu setelah gue pulang dari berangkat pagi dari Banten, Jakarta Banten, pulang sore, istirahat sebentar, gue berangkat lagi ke arah Surabaya. Berhubung gue agak lelah, gue sama temen gue cari temen gue yang mau ikut temen gue. Buat backup. Di situ gue bilang sama temen gue, bro, lu dulu ya yang bawa, karena gue baru sampai lelah. Posisi lu baru pulang dari Banten tuh ya? Iya, gue suruh bawa dia. Dan di situ sebelum gue mau berangkat, kan gue berangkatnya kalau nggak salah itu kisaran sebelum mau Isya. Sebelum mau Isya itu pas gue udah mau berangkat itu ada kejadian aneh, itu ada kucing. Kucing tiba-tiba mati di situ di depan pintu. Pintu rumah kan? Kucing mati dan ada ular. Ya gue sih nggak ada berpikiran aneh, maksudnya nggak ada berpikiran wah ini ya enggak. Gue jalan berangkat, baru sampai pom bensin mau arah masuk tol Jatiwarna, gue itu kok tapi mata rada ngantuk tapi nggak bisa merem gitu. Dan temen gue bilang, udah bang, gue yang bawa dulu dari sini, gue belum ngantuk. Padahal lu lelah di situ. Iya, belum ngantuk gue tuh. Lelah sih lelah, tapi mata pengen merem itu susah. Gue bawa deh tuh, setelah nyampe kira-kira perbatasan arah masuk Cipali, barulah gue sampai kilometer 103 kalau salah rest area situ, gue singgah sebentar. Baru teman gue suruh bawa sampai Mojokerto, Jawa Timur. Setelah sampai Mojokerto, Jawa Timur, gue sampai tujuan,
Dan di situ ada lagi kejadian ganjal yang aneh. Gua tuh mandi di tempat orang tersebut yang gua singgahin ke rumahnya, yang gua ambil barang ke rumah orang itu, numpang mandi di situ. Tiba-tiba gua mandi, itu kayak ada gempa di kamar mandinya. Iya, kayak ada gempa. Sampai gua kucuk-kucuk mata. Kan gua pakai sabun tuh muka. Kayak gempa. Gua siram, gua basuh di kamar mandi itu ada kaca. Sampai gua melek basuh pakai bilas pakai air itu, gua melek. Tapi ini kayak masih gempa ya. Iya. Setelah gua selesai mandi, gua tanya sama temen gua tuh. Sama yang orang Yang backup lo tadi tuh. Bukan. Enggak, kawan gua sama yang orang yang punya rumah itu, yang gua jumpain itu. Gua tanya, "Pak, tadi ada," kalau orang kita bilang kan lindu apa tuh yang kayak gempa gitu ya. Gua tanya kayak gitu. "Enggak kok Mas Aris, enggak ada apa-apa." "Enggak kok, saya mandi di kamar mandi kok." Goyang gitu ya. Iya, kayak goyang gitu, kayak ada gempa kecil. Temen gue dan yang punya rumah itu sampai ngomong berulang-ulang kali kalau itu nggak ada apa-apa. Nah, dari situ temen gue mandi gantian, dan temen gue itu cerita juga kejadian aneh juga. Apa itu? Kalau temen gue yang nggak masuk akal, celana dalamnya nggak ada pas dia mandi. Sedangkan itu celana dalamnya itu disangkutin. Oh, hilang. Iya. Itu di daerah mana Disangkut. tuh? Mojokerto, Jawa Timur. Dan celana dalamnya itu disangkutin. Jelas orang nggak ada siapa-siapa di kamar mandi itu, cuma ada dia. Celana pas dia selesai mandi mau pakai pakaian baju, celana dalamnya nggak ada. Sampai dia bilang sama yang punya rumah dan sama gue tuh cerita kalau dia kejadian celana dalamnya hilang, kalau gue Gempa. kayak gempa. Dari situ gue aneh tuh, ganjel tuh. Kayak, dan di situ juga gue sekilas di rumah orang itu ngeliat kayak ada sosok bayangan anak kecil gitu mondar mandir, kayak sekilas doang itu, les lewat gitu. Lagi. Iya. Kata gue sampai bilang sama Pak, itu tadi anak siapa Pak? Terus kata yang punya rumah, anak siapa? Orang saya nggak punya anak kecil kok Mas Aris. Ah, tadi kayak ada anak kecil Pak. Nah, dari situ orang itu juga sampai heran, dan gue juga heran. Selesai dari situ gue udah mandi dan barang-barangnya udah gue udah masuk ke mobil, gue pamit. Sedangkan orang itu bilang, "Udah Mas Aris istirahat, Mas Aris baru sampai dari Jakarta ke Jawa Timur, Surabaya, Mas Aris baru sampai, masa langsung pulang." Tiba-tiba gue bilang, "Enggak Pak, namanya supir mah udah biasa Pak, tidur di mobil, apalagi saya berdua nih, lagi berdua ganti-gantian." Karena saya ngejar waktu, udah gue pulang tuh pamit. Orang itu sempat berulang-ulang kali suruh singgah dulu, istirahat dulu, baliknya nanti subuh. Maksain buat lu buat istirahat. Iya, orang itu maksain gue supaya gue istirahat, supaya jangan terjadi apa-apa. Dari situ gue tetap maksa diri pulang sama kawan gue. Gue pulang sama kawan gue, jos baru nyampe gerbang tol Mojokerto, pintu masuk. Dari Mojokerto arah ke Jombang, temen gue udah ngeleong bawa mobil tuh. Kalau jalur sana itu gue akuin sepi, rada ya bagi gue rada serem lah. Penerangan kurang, rest area jauh. Temen gue ngeleong, waduh bahaya nih kata gue. Gue gantian lagi, gue yang bawa. Gue bawa terus nyampe daerah dari Jombang,
sampai arah Pekalong Kendal kalau nggak salah, rest area situ. Karena gue udah nggak kuat tuh, karena tidur juga kurang, gantian temen gue suruh bawa. Dari situlah, setelah temen gue bawa, ada kejadian aneh lagi. Tiba-tiba setelah dari keluar rest area tersebut, tiba-tiba ban bocor. Ban mobil lo? Iya, ban bocor. Gua turun, gua ganti. Di situ penolong jalan tol itu lah, maksudnya agak lambat datangnya bantuan karena treknya jauh, situasi jalannya sepi. Setelah gue lagi bongkar-bongkar mobil, ganti ban, temen gue karena nggak penerangan nggak ada, temen gue pakai sorot pakai handphone. Iya, ya gue yang buka, temen gue nyerotin. Terus kalau nanti ada mobil, temen gue lambai-lambai, takut bantuan ya. Ayah pembantuan juga, takut gue ditabrak karena kan nggak ada ini kan penerangan kurang. Nah dari situ selesai, dari situ baru gue selesai, barulah tiba-tiba bantuan tol datang. Setelah bantuan tol datang, dia nanya-nanya, gue bilang nggak kenapa-napa Pak, cuman ada kendala ban, kempek apa tuh bocor. Udah selesai, gue jalan lagi, kan udah nggak ada tuh ban kan, nggak ada ban serep. Gue jalan lagi, terus sampai berapa itu temen gue kan yang bawa tuh, temen gue tersebut, gue istirahat. Tiba-tiba gue mengalami kejadian kecelakaan di situ. Ya keganjalannya itu dari awal berangkat ada kucing sama ular. Terus mau balik dari tujuan mau pulang ke Jakarta, pas lagi waktu mandi, ya kan. Ada gempa itu ya. Ada gempa dan celana dalam temen gue itu bisa nggak ada. Sedangkan itu dia jelas berulang kali itu orang saya gantung kok Pak, itu celana saya. Iya, jelas gitu. Iya. Jelas itu gitu. Iya. Tiba-tiba masa nggak ada. Tuh. Ya masa, ya kan logika aneh, masa. Nggak masuk logika ya. Iya, siapa yang mau ngambil celana dalam, orang dia lagi mandi sendiri juga. Lagi juga buat apa kan celana dalam? Iya. Nggak ada yang masuk pula kan. Itu dari situ. Sama anak kecil tadi tuh. Iya, anak kecil. Terus balik lagi kalau ceritain tadi gua itu sampai Cipali, tiba-tiba ngalamin lah ban meledak, guling lah di situ. Dan di gua itu mengalami musibah itu di kilometer 160 arah Jakarta, Cipali, pecah ban. Dan setelah gua kecelakaan gua, di depan gua lagi ada lagi, itu di kilometer 165. Itu mah kejadiannya lebih parah dari gua. Dia malah, orang itu malah dari Jakarta mau ke Jawa Tengah, mau ngiring-ngiringin jenazah, malah mau nambah jenazah. Tuh. Konvoi jenazah loh, itu maksudnya gitu. Iya, orang tersebut jadinya keluarganya meninggal. Nah, otomatis yang keluarganya nganter kan. Dari pas dia nganter namanya mobil jenazah kan, ya mungkin ya entah gimana gitu di jalannya, tiba-tiba dia mengalami kejadian musibah kecelakaan tuh yang awal itu. Loncat lah orang yang di dalam mobil itu. Keluar dari mobil? Iya, loncat karena kepanting gitu, mobilnya guling, dia kepanting langsung keilas sama mobil tuh. Jadi kan jadi dua jenazah dan ngurusinnya bareng itu di kantor kepolisian setempat.
dan ketemu, sama-sama bagi cerita di situ. Dia nanya-nanya, kenapa mas? Saya guling. Lah mas kenapa? Saya sama guling mas, tapi saya makan korban. Dia cerita, ya itu, emang mas dari mana asalnya, kan gue tanya gitu kan. Saya dari Jakarta mas, ini kebetulan kakak saya meninggal, kakak ipar. Saya pulang awal ambulan, tiba-tiba entah kenapa mobil saya guling, dan terus keluarga saya ada yang kepelanting sampai ditabrak sama mobil lain sampai mengakibatkan kematian. Sempat viral itu. Ada di waktu kejadian itu, gue sebelum mau tahun baru, 2 hari lagi mau tahun baru, di tahun 2018 kalau nggak salah. 18 kalau nggak salah ya. 18 apa antara 18 ke situin lah. Dan itu masuk berita. Cuman waktu itu gue nggak mau sama polisi setempat diwawancara, gue nggak mau karena kejadian gue nggak, ya alhamdulillah nggak sampai fatal, ya nggak ada sama korban. Tuh. Memang jalur Cipali itu memang ekstrim. Dan setiap kalau gue ke situ pasti mengalami kejadian-kejadian aneh terus. Pernah gue ngirim barang itu daging pakai mobil kecil box. Gue ngajak teman gue juga. Itu arah mau masuk tol Cipali malam-malam, gue sempet nemuin orang. Orangnya itu pakaiannya dekil, rambutnya panjang, gondrong, dekil banget, belepotan pokoknya. Tuh. Dan gue itu pelan. Dan gue tanya sama temen gue yang di sebelah gue, itu orang. Temen gue tetep, mana orang sih? Dia nggak ngeliat. Iya, dan gue bilang itu orang, itu di samping lo orang. Di bahu jalan gitu bang? Iya, di bahu jalan. Gue kan kalau bawa barang kan kadang-kadang ya sekali-sekali kita ngambil jalur cepat, sekali-kali jalur lambat. Namanya bawa mobil kan. Ya itu, gue nemuin kejadian itu, dan temen gue itu nggak ngeliat, sedangkan gue ngeliat sampai gue tunjuk-tunjuk temen gue. Terus di kilometer berapa lagi tuh sebelum yang viral yang batu beleneng tuh. Nah, di situ ada juga. Terus di Dawan arah Cikampek itu mau masuk tol Cipali. Nah, kalau di Dawan itu malam-malam ada orang lewat nyebrang. Itu mah iya di tol. Pada saat itu mobil, yang heran itu mobilnya gue doang. Di mana-mana kan tol rame. Iya, nggak ada mobil lagi. Iya, gue doang. So, ya maksudnya jauh gitu. Biasanya kan mobil kan kalau jalan lawang itu kan cepet-cepet. Ini mah gue doang. Itu orang lewat pakai celana kolor, nggak pakai sendal, pakai baju buntung. Tuh. Temen gue nggak ngeliat juga. Nyebrang itu di depan. Nyebrang, gue bilang itu orang nyebrang. Bagus, gue sampai ngerem mendadak, kata temen gue, ngapa lu? Itu orang nyebrang, lu kagak lihat? Dia nggak ngeliat. Mungkin dia keluar dari hutan gitu bang. Iya, gue juga nggak tahu. Tahu-tahu ada orang nyebrang ya gitu. Mungkin juga itu kan yang ngebahayain kebanyakan gitu lalu lintas. Iya mungkin ya. Kecelakaan di tol kan mungkin salah satunya itu gitu. Sedangkan lu yang bawa ngelihat, temen lu yang di samping lu nggak ngelihat kan gitu ya. Itu dia. Jadi bahaya tuh yang nyupir yang lihat, yang dikasih lihat gitu. Iya. Kalau sekedar dia yang lihat sih nggak masalah sebenarnya. Iya. Kan? Cipularang. Di Cipularang itu pernah ngalamin gue pakai mobil baru. Betulan waktu itu gue pakai pinjem mobil kawan. Avanza tahun 2014. Warna putih. Dia baru punya mobil, gue pinjem. Gue berangkat teman-teman gue mau ke gedung sate.
Tiba-tiba di tol Cipularang itu mobil gua digas nggak bisa jalan. Tuh di kilometer 89. Padahal mobil baru itu bang. Mobil baru. Posisi gue itu ada di jalur cepat malah. Bahaya banget pas itu. Bukan bahaya banget. Gue itu udah ngucap dan berdoa sebisa-bisa gue berdoa. Dan temen gue sampai heran, sampai lampu kabin itu gue nyalain. Gue suruh lihat kaki gue tuh nginjek gas kayak apa. Kondisi mobil hidup gitu. Hidup. Tapi kagak jalan, gue heran. Gue mau itu mobil sampai ngelaksonin gue yang belakang ngedimin gue mau minggir aja itu nggak bisa. Mau minggir gitu biar dia jalan gitu, nggak bisa. Waduh, plat koplingnya habis mungkin. Mobil baru Ya. Iya, dia baru sebulan. Nggak mungkin masuk logika kalau plat. Itu dia yang nggak masuk logika. Dan di situ gue nanya, setelah gue nyampe lokasi gue tanya, dan dari cerita-cerita teman-teman gue yang lebih senior dari gue, trek-trek itu emang dunia mistisnya Kuatnya sih. luar biasa di situ. Itu hingga sampai lu bisa ke lokasi itu mobil akhirnya masih bisa dijalanin. Iya, gue sampai ngeliat kaca spion apa di atas kali ada yang gelantungan kali ya orang. Gue lihat di spion kiri kanan sampai temen gue lihat. Sedangkan itu gue penumpang yang ikut kalau nggak salah kapasitas normal 6 orang. Itu bisa akhirnya kayak bisa digas lagi gitu, bisa lagi gitu. Ya itu udah berdoa terus sampai mobil gue tepak, ayo jalan. Ya tiba-tiba ya aneh. Bisa lagi gitu. Iya aneh. Tiba-tiba langsung sekalinya bisa kenceng. Mobil kencengnya luar biasa. Bagus lu siap tuh gitu kan. Iya, bagus gue sigap lah gitu. Di situ tuh kejadian aneh. Banyak kejadian aneh yang cuman yang paling mengesankan dan menyedihkan itu yang waktu gue di Mojokerto itu. Sampai istri gue mau melahir, gue berpikir ya Allah, terima kasih saya masih dikasih umur yang panjang. Karena gue mikir kalau sampai gue nggak ada, anak gue lahir apa ya? Iya, di situ. Dan di situ ya suka dukanya ya di situ. Oke Bang Aris, sebelumnya gue berterima kasih nih lu udah mau berbagi cerita, dan gue juga ada yang mau gue pertanyakan nih dari cerita-cerita lu gitu. Pertama, lu ketemu sama kucing meninggal di depan rumah, kucing mati ya? Iya. Di rumah. Itu matinya kucing itu aneh atau enggak gitu? Ya temen gue ngeliat, lah ini kucing. Ketika dia mau ke rumah lu, mau nyamper, ada kucing. Iya ada kucing, ya nggak tahu ya gue sih nggak tahu, orang tiduran aja kirain kucing tidur kan, namanya dia kan datangnya kan malam lah gitu kan, habis mau isya kalau nggak salah tuh. Kirain kucing tidur. Ternyata diiniin, iya digerak-gerakin pakai kaki. Ternyata mati. Kucingnya kok diem aja, pas itu udah mati. Terus temen gue itu dan sama gue tuh sempet ngeliat ada ular gitu. Barengan di kondisi kucing mati itu. Ya kucing itu dulu mati. Ya, terus nggak lama ada ular. Selang berapa lama ada ular gitu. Apa kamu ya nggak tahu sih, apakah dia dicatok ular apa gimana, kita nggak tahu. Ular apa itu yang ular hitam. Ular hitam. Emang waktu gue jalan itu kejadian itu malam Jumat. Oh, lu berangkat dari Jakarta itu setarnya malam Jumat. Katanya. Terus hingga akhirnya lu berangkat nih berdua teman lu. Paksa siangnya itu lu baru pulang dari Banten ya? Dari paginya. Pagi. Sampai Jakarta? Nyampe Jakarta itu sore. Iya, sampai Jakarta sore, dan malamnya lu harus berangkat lagi ke Surabaya. Iya, arah Surabaya. Terus lu emang ngambil barang nih Bang di sana? Maksudnya Ngambil barang. Iya. Jadi bawa dari ke Jakarta. Kosong. Bawa ke Jakarta. Pas berangkat lu nggak nemuin aneh-aneh deh Bang ya? Maksudnya normal-normal aja lah, paling cuma berangkat kan fisik, ngantuk, capek, jadi cuma itu aja lu ganti. Iya, kalau berangkat kapan aja lah. Iya. Normal kan? Alhamdulillah kalau berangkat tuh belum nggak nemuin jadi kejadian apa-apa.
sampai di sana lu ngambil barang, baru lu ketemu nih yang Iya, ada iya, kejadian iya, aneh-aneh lagi di situ. Kayak gempa tuh ya. Iya. Itu bisa dibilang menurut lu nih, itu apa halusinasi lu yang lagi lelah menurut lu gitu? Jadi serasa kita Kan gue karena sempet, lelahnya kita pusing gitu. iya maksudnya kan gue sempet tidur. Di mobil tuh tidur ya. Iya kan sempet gantian kan gue ceritain kan temen gue kan sempet bawa. Iya, nge-backup ya. Iya ganti-gantian gue sempet tidur sebentar ya kan. Temen gue yang bawa. Maksudnya itu emang kejanggalan yang lu rasain gitu kan? Nggak? Ya buktinya aja itu temen gue merasakan aneh juga, masa celana dalamnya bisa hilang. Iya. Sedangkan dia sendiri kan di kamar mandi, dia yang naruh di situ emang di dalam kamar mandi. Nggak cuma lu ya yang ngerasain Iya. keadaan itu ya. Terus sampai lu nemuin sosok anak kecil tuh. Iya di rumahnya itu, dan orang tersebut yang punya rumah itu memang gue tanya dia nggak punya anak kecil. Itu sering tuh bang lewat lintas. Nggak Sering. sekali lihat atau lu berapa kali ngeliat gitu? Anak kecil itu. Sekilas itu mah. Oh sekilas, sekali ngeliat aja gitu. Enggak, sekilas. Terus gue selang mau pulang tuh. Lah, ada lagi. Iya ada lagi. Jadi kayak ada teror juga mungkin nih bang ya. Iya nggak Maksudnya tahu dari juga dah. keberangkatan lu mungkin ada teror juga gitu. Karena nggak cuma sekali yang lu lihat. Iya. Itu kejadian jam berapa tuh bang? Lu berangkat dari rumah ngambil barang itu? Sama. Malam, tengah malam gitu? Enggak. Sama. Kalau nggak salah ya jam-jam sama kayak gue berangkat lah. Sama kayak gue berangkat dari Jakarta ke Mojokerto. Kisaran sebelum misa ya? Iya sebelum misa. Lu berangkat dari sana dan lu mengalami kecelakaan. Karena gue kejadian kecelakaannya itu gue kan pagi di Cipali arah Jakarta. Oh itu nyampe pagi, Cipali. udah pagi, udah masuk pagi ya? Itu yang posisi yang bawah teman lu bang ya? Temen gue tahu-tahu mobil duar jatuh, gue ketiban, kejepit gue di mobil. Temen gue bilang jangan panik Chris, jangan panik. Gue di situ gue udah pasrah. Lillahi ta'ala. Masih bisa komunikasi tuh bang? Di kondisi mobil lagi gelimpang. Iya. Pada saat gue tuh ketiban sama temen gue kegencet. Karena mobil ke kiri ya gelimpangnya. Iya, posisi gue kan gue lagi istirahat di sebelah kiri kan, gue lagi nggak bawa mobil. Lu lagi tidur, bisa bilang lu lagi tidur ya? Iya. Dan lu kaget tiba-tiba mobil kayak gitu ya? Enggak, ya tidur juga tidur ayam. Tidur enggak pules banget gitu. Tiba-tiba bunyi buak. Jatuh gua, berasa. Cuman kata gue nih, kok ini kenapa ini ya? Kayak mimpi gua mah. Terus gua tiba-tiba ketiban temen gua, ya rada nyesek kan karena badan temen gua agak gedean. Lebih gede. Temen gue bilang, jangan panik Chris. Iya. Itu ada luka-luka gitu bang? Nggak ada? Aman gitu? Kalau temen gue ada. Temen gue badannya ada yang luka. Kalau gue sih alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Hanya ketindihan temen lu aja tuh? Iya, Karena cuman mobil jatuhnya ke kiri? Cuman badan pada linung, pada sakit. Yang gue heran itu kaca mobil nggak pecah. Kaca spion nggak pecah. Spion kiri? Iya nggak pecah. Padahal ketinggian. Kaca itu nggak pecah. Dan gue itu kalau bawa mobil biasanya, kalau gue duduk di samping, nggak pernah yang namanya mobil nggak ada AC-nya kan. Itu nggak pernah gue taikin kaca. Walaupun gue agak ngantuk gitu, paling setengah. Ini pada waktu itu, gue kaca gue taikin full. Oh lu tutup? Iya, untungnya gue taikin full dan gue kunci pintunya. Biasanya gue jarang. Biasa pintu tutup biasa aja namanya. Alhamdulillah lu masih ditolong bang ya? Ya disitulah makanya gue merasa ada nangis batin di situ. Malah istri gue lagi hamil mau lahir anak gue yang ketiga. Alhamdulillah gue masih diberi selamatan sama yang Maha Kuasa, masih dikasih umur yang panjang. Alhamdulillah sampai saat ini dikasih kesempatan buat hidup lah ya. Iya. Nah lu itu kan sebelum kecelakaan itu lu sempet ban lu juga kempes ya? Iya. Pas keluar rest area itu di ban yang sama bang meledaknya? Iya. Di ban yang sama? Di ban yang sama.
Mungkin karena ada dampak apa ban yang lu ganti ini bekas juga gitu, serep. Enggak, ban serep masih bagus. Masih cakep bannya. Ban masih bagus. Tapi ban itu juga gitu yang habis lu kompak tadi. Enggak, bukan. Gue tuh pakai ban serep. Ban pertama kan bocor. Gantilah ban serep. Pada saat itu kan gue kan udah selesai ganti itu kan udah nggak bisa nyari rest area kan jauh. Dan tengah malam kan nggak ada. Ya, maksud gue nih yang meledak itu ban yang habis lu ganti itu. Iya. Udah nggak ada ban sama sekali gue. Ya kan, ban serep udah nggak ada karena udah kempes kan, nggak mungkin masa kita pakai ban serep kan. Lu sebelum kejadian ada hawa-hawa perasaan gak enak atau gimana gitu? Iya nggak ada sih, nggak ada berpikiran ganjel gitu, nggak ada. Istirahat gantian temen lu gitu. Iya, ya gue seringnya Jakarta, Cirebon, PP, Jakarta, Tegal, PP, Jakarta, Tegal, jos, nyampe, bongkar barang, langsung balik lagi Jakarta sendiri, tunggal, supir tunggal. Itu alasannya karena nggak pernah. Waktu apa atau gimana, Bang? Ya kalau kita kan target. Itu yang menyebabkan lo jadi buru-buru gitu, Bang, karena kita ya maksudnya gitu. Waktu kan target, kalau kita misalkan jam sekian kelamaan, terus nanti kan kalau misalkan kita ada mau berangkat lagi kan, kita harus siap lagi kan? Iya, jadi gue target. Itu salah satu dukanya bisa dibilang, Bang, ya, dukanya supir-supir malam, supir-supir Trabas. Ya pokoknya gitu. Bukannya segala supir malam, supir Trabas, duka sukanya supir itu begitulah. Apalagi yang namanya sendiri. Tengah malam yang gue cerita itu, kalau tengah malam sendiri, hujan, ban kempes, tuh tengah hutan. Gimana itu, Bang, perasaannya? Waduh, di situ ya gue berpikir kalau misalkan terjadi apa-apa, menang kalah urusan belakangan, mati hidup urusan belakangan. Yang nentuin yang Maha Kuasa matinya kita, karena Dia yang menciptakan. Dan kita pun di kondisi yang lagi jihad buat keluarga ya, Bang, ya. Iya. Oke, Bang Aris, terima kasih lu udah mau berbagi cerita nih. Sekali lagi gue banyak berterima kasih nih sama lu dan berbagi pengalaman-pengalaman lu buat kita semua. Gue juga mendoakan semoga kedepannya Bang Aris selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga nggak ada kejadian-kejadian yang seperti itu lagi, Bang Aris. Oke, Bang Aris, sebelum kita tutup video ini, mungkin Bang Aris ada pesan-pesan nih buat para supir-supir malam yang satu kerjaan sama Bang Aris nih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman nih. Ya, pesan-pesan saya sih, kita harus banyak-banyak sebelum berangkat, banyak-banyak berdoa, minta diberikan keselamatan sama Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan kita. Dan fisik pasti harus fit Bang, ya, nggak boleh maksain yang di kondisi kita apabila lagi kita benar-benar ngantuk, lebih baik kita istirahat, cari tempat singgah walaupun sebentar kan, istirahat juga udah mending. Ya. Oke, Bang Aris, buat teman-teman semua, gimana? Luar biasa banget pengalaman kisah dari salah seorang supir malam nih, yang bisa dibilang Bang Aris ini sering nih, yang saya tahu juga gitu, dia keluar kota ini pulang pergi, jadi pasti banyak pengalamannya karena dia menemukan kondisi siang, kondisi malam, dia bener-bener banyak mengalami kejadian-kejadian mistis. Sebelum gue tutup video ini, sekali lagi gue mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mensupport serta mensubscribe channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan teman-teman semua, kita bisa seperti ini. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya. Karena bakalan ada video-video menarik yang bakal kita sajikan untuk teman-teman semua. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Gue Ibnu Fitrosidik. Saya Aris Wendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.